Pemirsa, kasus tewasnya Dedeh Alfi Syahrin alias Tata di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya menemui titik terang. Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembunuh Tata di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Rio Santoso, seorang pengajar bimbingan belajar di Jakarta Barat. Dedeh Alfi Syahrin alias Tata Cabi, 26 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 11 April 2015 silam. Pekerja seks komersial itu ditemukan tewas tanpa busana. Lehernya terjerat kabel, tubuhnya tertutup bed cover dan mulutnya disumpal kaos kaki. Adalah Muhammad Rio Santoso, 25 tahun, yang memakai jasa Alfi pada tanggal 10 April malam. Ia mengatakan malam pembunuhan itu adalah kali kedua ia menggunakan jasa Alfi alias Tata. Sebelumnya, mereka mengenal melalui Twitter. Awalnya, tersangka ini selalu merayu melalui medsos, hingga akhirnya untuk memutuskan memakai jasanya. Saat pertama kali kencan dengan Tata, ia mengaku kecewa karena layanan yang ia dapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Karena masih penasaran, ia pun kembali memakai jasa Alfi dengan harapan mendapat layanan yang lebih baik. Sore itu, usai bekerja di kawasan Kedoya, Prio, guru les privat ini langsung naik KRL menuju stasiun Tebet untuk menemui Alfi. Dengan nafsu yang menggebu, setelah turun dari kereta, Prio pun masih harus berjalan kaki untuk menuju kos Tata tersebut dan otomatis membuatnya lelah dan berkeringat. Dengan semangat, Prio pun langsung mengetuk pintu kos Alfi dan kemudian dia masuk ke kamarnya. Namun ia kecewa karena sesampainya di sana, Alfi alias Tata ini terus mengungkapkan masalah bau badan Prio pada saat itu. Kemudian, Prio bahkan sempat disuruh mandi terlebih dahulu oleh Alfi sebelum mengajak berhubungan intim. Tetapi, pada waktu itu handuk yang dikasih Alfi dalam keadaan basah. Dan Prio pun menolaknya. Lalu dikasihlah dia tisu basah untuk mengelap tubuhnya agar tidak terlalu bau. Setelah Prio mengelap keringat di tubuhnya, alhasil, guru bimbingan belajar itu langsung melakukan hubungan intim dengan Alfi. Sekitar 10-15 menit kemudian, Alfi merasa mulai terganggu dengan kondisi tubuh Prio dan kembali mengungkit soal bau badan. Dia bilang, "Badan lu bau banget, bikin gue mau pingsan." Dan sembari menutup hidungnya karena merasa bau. Prio pun yang semula berharap dia mendapat servis yang lebih baik. Prio pun mengaku langsung naik pitam setelah mendengar ejekan itu. Cekcok mulut pun terjadi. Alfi terus mengejek Prio hingga akhirnya ia spontan langsung mencekik leher Alfi. Selanjutnya, Alfi mencoba melakukan perlawanan dan menggigit jari Prio. Di saat itulah yang membuat amarah Prio makin menjadi. Ia pun melilitkan kabel yang ada di samping ranjang ke leher Alfi dan kemudian menyumpal mulut Alfi dengan kaos kaki hingga dia kehabisan nafas dan meninggal. Mengetahui Alfi sudah meninggal, Prio pun panik. Setelah itu, Prio pun mencuri barang-barang berharga milik Alfi, seperti laptop dan 4 ponsel. Dia dibawanya langsung dimasukkan ke dalam tasnya. Tak ada yang curiga terjadi pembunuhan di kamar itu meski sempat terjadi kegaduhan. Aktivitas di rumah kos itu berjalan seperti biasa. Saat kondisi kos sepi,
Prio pun keluar dari kamar Tata dan menguncinya dari luar. Lantas, Prio pun langsung pergi meninggalkan tempat itu seperti tidak terjadi apa-apa. Baru sehari kemudian, teman Alfi curiga karena ia tak kunjung keluar dari kamar dan tak juga bisa dihubungi. Saat pintu kamar kosnya dibuka secara paksa, Alfi pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Sontak teman-teman kos Tata pun kaget dan langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Kemudian, polisi pun datang dan langsung melakukan olah TKP. Kecurigaan polisi pun langsung mengarah kepada pelanggan Alfi. Buku catatan Alfi menjadi petunjuk penting. Ibu beranak satu itu memang selalu mencatat nama dan jadwal kedatangan pelanggannya di buku catatan itu. Polisi pun langsung mengerucutkan terduga pelaku pada pelanggan yang terakhir kali tercatat di buku tersebut, saat sehari sebelum Alfi ditemukan tidak bernyawa. Tidak butuh waktu lama, Prio pun ditangkap jajaran kepolisian pada 15 April dini hari di rumahnya di Bogor. Bapak satu anak itu pun langsung mengakui perbuatannya telah membunuh Tata Cabi. Prio mengaku nekat membunuh Tata karena sakit hati disebut bau badan. Prio pun mengaku menyesal telah menghabisi nyawa Alfi. Saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 11 November 2015, Prio memohon agar dihukum seringan-ringannya, agar saya bisa diberi kesempatan untuk hidup, agar diberi kesempatan berbakti kepada ibu saya. Istri saya sangat mengharapkan kembalinya saya, kata Prio pada saat itu. Prio memang sudah beristri. Saat membunuh Alfi, sang istri bahkan sedang mengandung anaknya yang kedua. Sementara anak pertama Prio sudah berusia 8 tahun. Saat diciduk polisi, Prio pun sedang tertidur dengan istrinya di rumah mereka di Bogor. Saya pamit dengan istri saya dan mencium keningnya saat saya diambil polisi, ujarnya sambil menangis. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada tanggal 30 November 2015, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pun menjatuhi vonis 16 tahun penjara. Semoga kisah ini bisa kita jadikan pelajaran agar hal-hal buruk tidak terjadi pada kita. Jika ada kurang lengkapnya cerita atau perbedaan nama, tempat, atau yang lainnya, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.